화났지? Halo kaum rebahaners di seluruh alam semesta, gimana? Pakaian kotor udah dicuci belum? Daripada kita pusing, mari kita lanjut rebahan saja sambil menikmati alur film yang satu ini. Kalau biasanya psikopat dikenal dengan kecerdasan dan kebrutalannya hingga sulit ditangani, nah kali ini psikopatnya masih cerdas dan sadis, hanya saja mungkin sedikit apes. Film yang berjudul The Gangster, The Cop and the Devil ini rilis pada tahun 2019 yang menceritakan bagaimana kerjasama antara gangster dan pihak kepolisian untuk menangkap seorang psikopat pembunuh berantai. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Diawali dengan melihat sebuah tabrakan dua mobil di jalan sunyi. Kemudian masing-masing pengendara itu keluar untuk mengatasi masalahnya itu. Lalu, salah satu dari mereka memotret mobilnya dengan tujuan bisa mendapatkan asuransi akibat ditabrak. Saat lengah, orang yang menabraknya itu tiba-tiba menikamnya dari belakang, kemudian membunuhnya di dalam mobil dengan sangat amat sadis. Dan itulah psikopat yang bernama Kang Kyung. Lalu film pun dimulai. Di siang hari, kita diperlihatkan dua anggota kepolisian yang lagi dalam perjalanan ke lokasi TKP, yakni Tae-suk bersama dengan rekannya. Namun karena jalan sangat macet, perjalanan mereka menjadi terhambat dan sirine polisi yang dipasang pada mobilnya itu bahkan tidak dihiraukan pengendara lain. Dari dalam mobil, tanpa sengaja dia melihat para gangster yang lagi berada di depan tempat permainan game kasino. Kemudian Tae-suk menghampiri mereka dan terus masuk ke dalam tempat itu. Hingga terjadi kekacauan sebab para gangster yang lain mencoba menghalanginya untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, kita melihat bos gangster yang lagi sibuk latihan tinju. Beliau bernama Dong-su, sang ketua gangster yang menguasai sebagian besar wilayah di kota ini. Tak berselang lama, datanglah tangan kanannya yang bernama Oh Seung. Kemudian Oh Seung memberitahu bosnya jika Tae-suk membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu membuatnya jadi geram yang rupanya dari tadi sedang menyiksa orang. Dong-su kemudian menghubungi Hobong, yaitu seorang komandan kepolisian untuk menyuruh Tae-suk berhenti dan pergi dari tempat itu. Yang mana sudah jelas Dong-su selalu menyuap Hobong agar tidak digerebek oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, Hobong dengan gercep menghubungi Tae-suk untuk cepat pergi dari sana dan segera mengatasi tugas penyelidikannya. Singkat cerita, tibalah Tae-suk di lokasi kejadian yang mana saat memeriksa mobil ia melihat goresan pada bagian belakang mobil dan langsung memperlihatkannya pada rekannya yang bernama Sojin. Oleh karena itu, mereka berdua membuat kesimpulan sementara bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang persis dengan kejadian sebelumnya, di mana pelaku selalu menabrak mobil korbannya dari belakang. Scene berpindah di mana Dong-su yang lagi menyelesaikan masalahnya dengan pesaing bisnisnya yang bernama Sang-du, yang juga seorang ketua gangster yang sangat menginginkan sebagian wilayah kekuasaannya. Meski demikian, Dong-su selalu memperlakukan Sang-du dengan baik. Oh Seung tentu saja tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu, sehingga dia marah pada Sang-du. Namun tangan kanannya Sang-du yang bernama Mon-sik juga ikut tidak terima sehingga hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Mendengar hal itu, Dong-su langsung menggeprek Oh Seung lalu mencungkil gigi Mon-sik kemudian memasukkannya pada minuman Sang-du sehingga membuatnya auto kena mental. Dong-su menyuruh Sang-du untuk meminum airnya itu.
Kemudian mengajak Sangdu untuk berdamai dan tidak lagi mengganggu wilayah masing-masing. Scene berpindah di mana para polisi yang sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tadi yang rupanya Hobong menyimpulkan bahwa pembacokan itu motif dari perampokan. Tae-suk membantah sambil memperlihatkan beberapa bukti yang telah dia peroleh di mana Tae-suk menyimpulkan bahwa itu sebuah pembunuhan berantai. Tae-suk lanjut menjelaskan pelaku itu selalu menabrak mobilnya dan membunuh dengan pisau yang sama seperti beberapa kasus sebelumnya. Sayangnya pendapatnya itu ditolak oleh Hobong yang mana Tae-suk memilih untuk pergi dan menyelidiki kasus itu sendiri. Scene berpindah di mana Dong-su yang sedang mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak tepat di belakang. Oleh karena itu, dia kemudian turun dari mobil tanpa curiga bahwa yang menabraknya itu adalah psikopat yang ingin membunuhnya. Namun kali ini Dong-su tidak memperpanjang masalahnya, kemudian menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba saat Dong-su hendak masuk ke mobil, Kang Kyung langsung menikamnya dari belakang. Beruntung Dong-su mampu bertahan sehingga terjadilah baku tikam dengannya. Di sini Dong-su terkena beberapa tusukan tapi masih dapat bertahan, lalu menusuk Kang Kyung tepat di bagian dada sehingga Kang Kyung harus kabur dan sempat menabrak Dong-su hingga pingsan. Usai kejadian itu, Dong-su langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana dia berhasil selamat usai dioperasi selama 2 jam lamanya. Bersamaan dengan itu, seluruh anak buah Dong-su yang dipimpin oleh Oh Seung menyerang markas geng Sangdu, sebab mencurigai Sangdu adalah dalang dari kejadian yang menimpa bosnya. Di tempat lain diperlihatkan di mana Kang Kyung yang berhasil kabur hingga ke pedesaan. Dalam mobilnya dia mencoba menjahit lukanya sendiri, setelah itu dia masih sempat membunuh pemilik panti anjing di lokasi itu. Esok hari pun tiba, Dong-su yang telah sadar memanggil Oh Seung untuk memberitahu bahwa penusukan itu bukanlah ulah Sangdu. Tak selang beberapa lama Tae-suk juga datang untuk menjenguknya. Di sini Tae-suk belum tahu kalau orang yang ingin membunuh Dong-su adalah psikopat yang ia cari. Saat Tae-suk pulang dari sana, dia mulai mencoba memeriksa mobil Dong-su dan terkejut melihat goresan yang ada di belakang mobil Dong-su yang persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Tae-suk kemudian segera melaporkan kepada Hobong atasannya, yang mana pendapatnya mulai diterima setelah tahu psikopat itu hampir membunuh Dong-su. Mereka berdua akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai karena tidak memandang latar belakang korbannya, malah berani mencoba membunuh bos gangster. Sementara Dong-su berada di rumah sakit, rupanya diam-diam Sangdu mengambil sebagian wilayah kekuasaannya dan juga mengambil para investornya. Namun di sini Dong-su terlihat begitu tenang meski dalam hati sangat ingin membunuh Sangdu. Singkat cerita, kita diperlihatkan Kang Kyung yang membunuh pengemudi truk yang sedang menelpon di jalan. Kemudian dia membawa pergi mobil truk itu. Di dalam mobil rupanya masih ada temannya dan tanpa banyak basa-basi Kang Kyung langsung membunuhnya sehingga pisaunya jatuh ke jalan. Scene berpindah di mana Dong-su yang menyewa pelukis sketsa untuk menggambar wajah dari Kang Kyung. Setelah selesai dan cukup mirip, dia langsung menggerakkan semua anggotanya untuk mencari orang yang telah menikamnya dengan modal sketsa wajah. Tidak lama setelah itu, Tae-suk datang ke sana lagi, kemudian meminta informasi pada Dong-su, lalu mengajaknya untuk mau bekerja sama demi menangkap psikopat itu. Ternyata, tawarannya itu ditolak sebab Dong-su menginginkan orang itu mati di tangannya. Singkat cerita, Oh Seung menemukan pisau Kang Kyung di jalan dan juga membawa mobilnya ke markas besar untuk diperiksa.
Dongsu langsung menghubungi Taesuk untuk datang di markasnya, di mana mereka berdua kini sepakat untuk bekerja sama demi menangkap psikopat pembunuh berantai itu. Dongsu juga siap mengirimkan anggotanya untuk membantu dalam penyelidikan agar lebih cepat dan mudah. Sekarang Taesuk juga mendapat titik terang wajah Kang Kyung setelah diberi sketsa wajah. Rupanya sebelum memulai penyelidikan itu, Dongsu memiliki rencana lain, yaitu menyuruh Oh Seong membunuh Sang-du terlebih dahulu karena sudah mengambil alih sebagian wilayah dan merebut investornya. Sang-du kemudian mati dengan pisau milik Kang Kyung yang tertancap di tubuhnya. Esok hari pun tiba, di mana kita diperlihatkan Taesuk yang datang tiba-tiba dan langsung menghajar Dongsu. Yang ternyata Taesuk sudah tahu rencana Dongsu yang membunuh Sang-du. Akan tetapi karena Dongsu mahir dalam bela diri sehingga mampu menghadapi Taesuk dengan santuy. Taesuk berjanji akan menangkap Dongsu jika telah menangkap Kang Kyung. Sementara itu kematian Sang-du membuat seluruh kota gempar karena pihak kepolisian yang masih belum memecahkan kasus itu. Hal ini membuat para intel turun tangan untuk mengambil alih penyelidikan atas kasus pembunuhan itu. Di malam hari, Dongsu dan anggotanya tiba di markas Sang-du dalam rangka tahlilan, dan rupanya di sana terdapat Kang Kyung yang memberikan secari kertas pada Monsik, di mana di kertas itu tertulis kalau orang yang membunuh Sang-du adalah Dongsu menggunakan pisau miliknya. Esok hari pun tiba, saat Dongsu dan Taesuk sedang mencari bukti pada mobil Kang Kyung, tiba-tiba datang Monsik serta pasukannya yang langsung menyerang mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berhasil membunuh Monsik dan anggotanya, kemudian Dongsu mengubur semua mayat itu untuk menghilangkan jejak. Usai mendapatkan sidik jari Kang Kyung, Taesuk dan rekannya langsung mendatangi rumah istri dari supir truk yang pernah dibunuh Kang Kyung untuk dijadikan umpan, di mana dia mengajak Kang Kyung bertemu di sebuah rumah makan. Rupanya rencana itu tidak berjalan mulus, di mana ini membuktikan bahwa seorang psikopat memang pintar sehingga mengetahui rencana mereka. Taesuk dan rekannya yang tidak mau kehilangan jejak langsung memburu Kang Kyung sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Kang Kyung berhasil lolos lagi dari kejaran mereka. Beruntung Taesuk dapat petunjuk baru yang mengetahui identitas asli dari Kang Kyung di rumah lamanya. Dengan modal itu, Dongsu memanggil seluruh anggotanya untuk mencari Kang Kyung sampai ke pelosok di kota itu. Singkat cerita, Dongsu dan Taesuk sedang berada di bar, kemudian terlihat hubungan mereka di sini makin akrab. Tak lama mereka melihat berita di TV tentang pembunuhan lagi yang dialami seorang siswi yang membawa payung, di mana sebelumnya Dongsu pernah memberikan payung yang sama ke seorang siswi. Dongsu terlihat marah melihat itu. Dengan cepat mereka melanjutkan pencarian keberadaan Kang Kyung, yang mana Oh Seong berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung. Namun saat masuk, Kang Kyung telah pergi. Mereka akhirnya berencana menunggu. Ketika Kang Kyung ke sana, rupanya dirinya sudah tahu jika para gangster dan polisi telah mengawasinya, dan dengan gercep langsung menancap gas pergi dari situ. Pada akhirnya mobil mereka saling tabrakan sehingga Kang Kyung berhasil kabur lagi.
Mereka kemudian mengejar dengan cara berpencar, namun sayangnya Oh Seung mendapat tikaman oleh Kang Kyung yang telah menunggunya sehingga teriakan Oh Seung terdengar oleh Dong-su dan Tae-suk. Dengan gercep Dong-su langsung mengejar Kang Kyung yang lari ke dalam klub malam. Di sini dia mengecek seluruh ruangan sampai akhirnya Dong-su berhasil menemukannya di kamar karaoke. Sementara Kang Kyung sendiri rupanya menyandra seorang wanita di toilet. Tanpa menunggu lama, Dong-su langsung melayangkan pukulan telak di balik pintu hingga membuat Kang Kyung pingsan seketika. Dong-su kemudian membawanya ke gudang untuk disiksa. Saat ingin membacok, tiba-tiba muncul Tae-suk menabrak Dong-su. Tae-suk mau psikopat itu diproses secara hukum. Setelah kerjasama, Tae-suk rupanya menangkap seluruh anggota Dong-su dan menggrebek bisnisnya dengan tuduhan penipuan mesin kasino. Di persidangan, Tae-suk tidak memiliki cukup bukti tentang pembunuhan berantai itu, sehingga membuat hakim ingin membebaskan Kang Kyung. Tapi Dong-su tiba-tiba hadir sebagai korban lolos dari pembunuhan dan menjadi saksi di persidangan itu. Sebenarnya saat ia menyiksa Tae-suk sebab berkhianat, tiba-tiba Tae-suk memberinya ide agar dapat balas dendam kepada Kang Kyung, yaitu harus jadi saksi di persidangan, ditambah Dong-su harus mengakui juga kalau dia yang membunuh Sang-du. Dong-su kemudian melepas bajunya, kemudian memperlihatkan beberapa bekas tusukan di tubuhnya. Kemudian menyuruh Kang Kyung memperlihatkan bekas tusukan di dada kirinya yang Dong-su sempat tusuk. Dirasa buktinya sudah cukup kuat, hakim kemudian memutuskan Kang Kyung dijerat hukuman mati dan membuat Dong-su juga masuk penjara sebab telah mengakui perbuatannya yang sudah membunuh Sang-du. Di akhir film kita diperlihatkan Dong-su yang tersenyum sebab rencana balas dendamnya berjalan lancar dan Kang Kyung yang terlihat ketakutan. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Secara keseluruhan film ini dari awal sangat keren, terutama saat adegan perkelahian yang kelihatan real dan tidak lebay kayak kebanyakan film asal perindapan. Di akhir cerita juga ada sedikit plot twist yang bagus, meski di akhir cerita tidak diperlihatkan bagaimana kesadisan Dong-su dalam menyiksa Kang Kyung. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.